Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Kristina. Selamat mengikuti pembelajaran ekonomi. Pada malam hari ini kita membahas bab baru, yaitu mengenai APBN dan APBD ya. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran malam hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga apa yang kita pelajari malam hari ini bermanfaat bagi kita untuk masa yang akan datang ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, Mbak Kristina ya, murid pertama yang masuk kelas. Terima kasih atas kesediaannya ya, meluangkan waktu untuk belajar ya, mencari ilmu. Oke, tidak apa-apa ya, kita melanjutkan kembali. Malam hari ini nanti kita akan membahas mengenai APBN dan APBD. Mbak Kristina sudah tahu singkatan dari APBN? Siapa tahu Mbak Kristina sering mendengar kata APBN. Nah, singkatan dari APBN apa? Oke, Mbak Kristina. Mbak Kristina mendengar suara saya tah? Oke. Ya, anggaran pendapatan dan belanja negara ya. Anggaran, P-nya pendapatan, B-nya belanja, N-nya negara ya. Anggaran pendapatan belanja negara. Nah, maka dari itu kita nanti ke depannya ya, terima kasih Mbak Kristina. Anggaran pendapatan dan belanja negara. Nah, nanti kita akan mempelajari dari mana pendapatan dari yang diperoleh negara dan kemana uang itu dibelanjakan dari hasil pendapatannya. Nah, maka dari itu kita akan membahas di materi APBN. Kita lanjut ke slide berikutnya ya. Nah, ini anggaran pendapatan dan belanja negara disingkat sebagai APBN. Adalah daftar sistematis yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara dalam 1 tahun. Nah, ini daftar sistematis karena di dalam APBN itu nanti diperinci ya, dari penerimaannya, penerimaan negara itu dari mana saja, dan pengeluarannya dari penerimaan yang diperoleh itu digunakan untuk apa saja. Nah, di situ nanti dijabarkan dalam APBN perencanaan ya, meliputi perencanaan yang nantinya akan menjadi pedoman yang digunakan pemerintah untuk mengeluarkan pendapatan yang diperoleh dalam periode 1 tahun. Nah, itu ya. APBN itu dibuat ya melalui usulan yang diusulkan oleh pemerintah ya atau presiden dari kumpulan berbagai macam lembaga ya, lembaga-lembaga yang ada di pemerintahan pusat dijadikan satu dalam RAPBN ya, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Nah, RAPBN itu diusulkan kepada DPR. Nah, itu nanti sistematisnya gambarannya seperti itu ya, masih dalam bentuk RAPBN. RAPBN tadi diajukan kepada DPR. Nah, kita tahu yang namanya DPR itu nanti yang akan merapatkan ya, dirapatkan apakah RAPBN yang diajukan oleh pemerintah
itu nantinya disetujui atau ditolak. Nah, jika RAPBN yang diusulkan oleh pemerintah tadi ditolak oleh DPR, maka APBN yang digunakan untuk tahun yang akan dilalui itu nanti berpedoman pada APBN tahun lalu. Nah, jika RAPBN yang diusulkan oleh pemerintah tadi ditolak oleh DPR. Nah, sebaliknya jika RAPBN yang diusulkan pemerintah tadi disetujui oleh DPR, maka RAPBN tadi yang diusulkan disahkan menjadi APBN. Nah, APBN yang diterima oleh DPR itu nantinya dijadikan sebagai pedoman untuk melaksanakan pembelanjaan negara dalam periode 1 tahun. Nah, itu garis besar alurnya seperti itu. Sampai sini Mbak Kristina paham atau ada yang ditanyakan? Nah, oke, kalau paham kita lanjut kembali ya. Kita masuk ke slide berikutnya. Nah, di sini ada fungsi APBN. Fungsinya apa sih? Ada APBN. Nah, fungsi APBN yang pertama yaitu fungsi alokasi. Nah, di sini fungsi alokasi itu bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Oke, silakan Mbak Kristina. Audionya diaktifkan atau gimana Mbak Kristina? Oke ya. Tunggu ya, baru proses. Oke, sudah aktif. Silakan Mbak Kristina mau membaca. Halo? Iya, dengar. Oke. Silakan Mbak Kristina ya, karena kita ini ya les privat malam hari ini, belum ada temennya. Oke. Kita ya, komunikasi ya. Dari atas ya, Miss. Iya. Fungsi APBN. Fungsi alokasi. Iya. Berarti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran. Iya. Dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisien dan efektivitas perekonomian. Oke, Mbak Kris. Distribusi berarti bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Oke. Fungsi stabilitasi memiliki makna bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Oke, terima kasih. Nah, ini ada istilah pengangguran. Mbak Kristina masih ingat pengangguran itu yang seperti apa? Coba Mbak Kristina masih ingat? Pengangguran itu tidak mempunyai pekerjaan. Tetapi dia berusaha untuk mencari pekerjaan. Nah, itu yang namanya pengangguran. Nah, di sini APBN, tadi kan APBN itu meliputi penerimaan dan belanja. Nah, di sini ada fungsi alokasi. Nah, digunakan untuk mengurangi pengangguran. Misalnya, untuk mengurangi pengangguran, dari pemerintah itu mengucurkan dana ya kepada masyarakat untuk membuka usaha ya. Karena kita tahu dengan usaha kita dapat membantu pemerintah untuk mengurangi pengangguran.
Nah, ini salah satu contoh dari fungsi alokasi ya. Di sini anggaran tersebut yang sudah direncanakan di APBN, yang sudah disahkan APBN itu ada fungsi alokasi digunakan untuk mengurangi pengangguran. Nah, di sini salah satu caranya yaitu pemerintah mengucurkan dana untuk memberikan ini ya, pinjaman kepada masyarakat supaya digunakan untuk usaha. Nah, dari usaha tersebut paling enggak kan banyak orang yang bekerja. Nah, sehingga bisa mengurangi pengangguran. Sampai sini Mbak Kristina paham? Paham, Miss. Oh, Paham. oke, kita lanjut ke fungsi distribusi ya. Ya. Oke. Nah, di sini fungsi distribusi berarti bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Nah, di sini fungsi distribusi itu Mbak Kristina pernah mendengar ya bahwa anggota DPR dibelikan mobil baru. Nah, itu pernah enggak? Kalau diberi. Tapi enak Nah, banget nah iya. Nah, itu Miss Soto. itu kan ini ya menimbulkan rasa kecemburuan bagi masyarakat kecil. Lah, masyarakat kecil saja untuk mencari pekerjaan susah, untuk mencari makan susah. Ada kabar berita di televisi bahwa pemerintah mengucurkan dana untuk membeli mobil dinasnya para anggota DPR. Nah, itu kan berarti di sini Uangnya belum rakyat itu. uh, belum ada rasa keadilan. Nah, maka dari itu di sini fungsi distribusi supaya fungsinya itu berjalan dengan baik, maka akhir-akhir ini ya pemerintah mengucurkan dananya untuk bantuan dalam bentuk ini kartu Indonesia Pintar. Nah, Mbak Kristina pernah mendengar di berita bahwa Miss pernah. Pak Jokowi kan tahun-tahun ini ya selama kepemimpinannya mengucurkan dana untuk Indonesia Pintar dan juga Indonesia Sehat itu ya. Nah, dua-duanya itu di sini eh, menjalankan fungsi distribusi. Nah, dari penerimaan yang diperoleh oleh negara itu didistribusikan kepada masyarakat kembali, tapi dalam bentuk bantuan beasiswa bagi anak-anak yang tidak mampu untuk melanjutkan sekolah. Nah, selain itu, pemerintah juga mencanangkan ini Indonesia Sehat, yaitu memberikan bantuan kepada masyarakat kecil untuk bisa berobat gratis. Nah, itu berarti pemerintah sudah menjalankan fungsi distribusi. Sampai sini Mbak Kristina paham? Paham, Miss. Oke, Paham. paham. Kita lanjut kembali ya. Oke. Ya. Wah, malam hari ini kita privat ya. Ya, oke, malah tidak apa-apa ya. Oke, fungsi stabilisasi, stabilitas, stabil. Nah, stabil itu kan berarti tidak mengalami naik turun. Nah, di sini anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Nah, di sini fungsi stabilisasi itu pemerintah berusaha supaya tingkat perekonomian dalam masyarakat itu stabil, tidak mengalami harga yang tinggi dan juga harga yang murah. Karena misalnya kalau bahan-bahan pokok itu mengalami kenaikan, maka masyarakat yang berpendapatan kecil itu nantinya semakin terpuruk. Nah, kalau misalnya kebutuhan pokok itu harganya murah, itu kan nanti ini ya kasihan sama petani-petani yang menghasilkan padi, yang menghasilkan bahan pokok. Nah, jadi supaya kedua-duanya itu tidak merasa dirugikan, maka pemerintah menjalankan fungsi stabilisasi, yaitu tetap berusaha menjaga perekonomian itu supaya antara si miskin tadi ya yang membutuhkan
makanan dan yang mendistribusikan makanan, yang menyediakan makanan itu dua-duanya sama-sama memperoleh keuntungan, jadi tidak ada yang dirugikan. Nah, maka pemerintah tersebut menjalankan fungsi stabilisasi. Oke, sampai sini Mbak Christina paham? Paham, Miss. Oke. Paham. Kita lanjut ke slide berikutnya ya, masih ke fungsi APBN. Oke. Nah, ini ada fungsi otorisasi. Kita lanjut ke fungsi keempat ya. Mengandung arti bahwa Mbak Christina mau membaca? Saya baca, Miss. Saya baca. Oke, silakan. Mumpung majikan saya belum pulang. Oke, sip ya. Oke. Fungsi otorisasi Iya. mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Dengan demikian, pembelanjaan atau pendapatan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Oke. Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran negara dapat menjadi pedoman bagi negara yang merencanakan kegiatan pada tahun tersebut. Ya. Fungsi pengawasan berarti anggaran negara harus menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Oke, terima kasih ya. Saya jelaskan satu persatu ya. Di sini fungsi otorisasi ya. Di sini kesimpulannya bahwa pembelanjaan atau pendapatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Nah, karena yang namanya APBN itu kan pendapatan dan belanja. Di situ sudah direncanakan mana yang nantinya akan dikeluarkan untuk tahun yang bersangkutan. Misalnya sekarang tahun 2006, berarti tahun 2006 itu apa saja yang nanti menjadi pembelanjaan untuk mensejahterakan rakyat. Nah, di sini supaya dapat dipertanggungjawabkan, maka pemerintah dalam membelanjakan anggarannya itu harus sesuai dengan yang menjadi ketetapan sebelumnya yang sudah dianggarkan sebelumnya. Nah, sehingga di sini dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat untuk menghindari yaitu tindakan-tindakan yang diinginkan seperti korupsi, karena yang namanya anggaran ya terutama APBN itu kan sangat rawan ya, karena di situ mengelola keuangan negara yang sangat banyak ya, triliunan bahkan. Nah, APBN itu digunakan untuk mensejahterakan rakyat sehingga pembelanjaannya ataupun pendapatannya harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Karena dari pendapatan yang diterima oleh pemerintah yang dimasukkan ke APBN itu salah satunya adalah berasal dari pajak. Nah, kita tahu bahwa ya Mbak Christina, kita sebagai warga negara ya wajib membayar pajak, ya kan? 1 tahun sekali masyarakat Indonesia kan diwajibkan untuk membayar pajak. Nah, pajak di situ nanti masuk ke pendapatan negara. Nah, kita tahu bahwa pendapatan negara itu dimasukkan kepada APBN yang nanti selanjutnya akan dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan atau untuk membantu mensejahterakan rakyat, sehingga harus dapat dipertanggungjawabkan. Oke, sampai sini Mbak Christina paham? Paham, Miss. Oke. Nomor 5 ya, fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan ya di sini bahwa anggaran negara dapat menjadi pedoman. Nah, yang namanya pedoman berarti pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemerintah itu harus berdasarkan APBN yang disahkan tadi.
Nah, jadi tidak terjadi pemborosan. Sehingga apa yang dikeluarkan oleh pemerintah itu sesuai apa yang dianggarkan dalam APBN. Nah, untuk menghindari pemborosan-pemborosan yang nantinya bisa merugikan pemerintah. Karena apa? Kalau misalnya anggaran itu nanti kok pengeluarannya lebih besar dari pendapatannya, maka APBN menjadi positif apa negatif, Mbak Kristina? Kalau pengeluaran itu lebih banyak dari pendapatan. Negatif. Nah, oke, negatif. Nah, kalau APBN negatif, nah maka nanti bisa menimbulkan hutang. Karena apa? Karena pendapatannya itu tidak cukup untuk memenuhi pengeluarannya. Nah, sehingga dari fungsi perencanaan ini sebisa mungkin pengeluarannya itu harus sesuai dengan apa yang telah dianggarkan sebelumnya sehingga tidak terjadi defisit atau anggaran yang negatif. Oke, sampai sini paham? Pahami. Oke, kita lanjut ke fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan tadi menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah itu sudah sesuai atau belum. Nah, tadi kalau misalkan dalam satu pemerintahan kok APBN-nya negatif, nah berarti kan pemerintah itu pemborosan ya, terjadi pemborosan karena tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, jadi di sini APBN itu sebagai alat untuk mengawasi apakah pengeluaran-pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemerintah itu sesuai dengan yang dianggarkan sebelumnya. Kalau sudah sesuai, oh berarti selama periode ini pemerintah menjalankan kewajibannya sesuai dengan anggarannya. Nah, seperti itu. Oke, paham semua fungsi tadi dari nomor 1 sampai terakhir, sampai nomor 6 paham, Mbak Kristina? Insyaallah pahami. Oke, paham. Kalau paham kita lanjut lagi ya. Kita masuk ke slide kelima, ya. Nah, yang namanya pendapatan itu pasti ada sumbernya. Nah, seperti Mbak Kristina juga, setiap bulannya pasti menerima pendapatan. Nah, pendapatan yang diterima Mbak Kristina itu kan ada sumbernya, ya kan? Ada sumber, ada dari mana sumber tersebut dihasilkan. Nah, di sini begitu pula dengan APBN. APBN juga ada sumber yang menjadi pendapatan. Nah, di sini ada dua, yaitu penerimaan dalam negeri dan hibah. Nah, nanti kita bahas. Penerimaan dalam negeri itu meliputi apa saja? Kalau hibah kita tahu yang namanya hibah. Hibah itu apa, Mbak Kristina? Tahu enggak? Hibah. Hibah. Lupa, Miss. Oke, hibah itu pemberian dari orang lain, ya, orang lain kan bisa negara lain atau lembaga lain yang sifatnya itu tidak mengikat. Berarti memberi tetapi tidak ada ikatan, tidak ada mengikat. Ya, istilahnya itu ikhlas memberi. Nah, seperti itu ya, itu hibah. Oke, kita lanjut ke Donatur itu bisa. ya. Donatur bisa membantu ya, membantu dalam bentuk bantuan. Ini hibah. Seperti kalau kita pernah mendengar itu kan pernah Indonesia mendapatkan hibah kereta api dari negara Jepang atau apa gitu kan pernah. Nah, itu kan berarti pemerintah mendapatkan bantuan dari Jepang yang sifatnya itu tidak mengikat. Nah, Jepang mau membantu negara Indonesia. Itu hibah. Oke ya. Ya. Nah, sekarang tadi kan penerimaan negara itu kan ada dua, penerimaan dalam negeri dan hibah. Nah, penerimaan dalam negeri ini itu
dibedakan jadi dua lagi. Jadi penerimaan dalam negeri ini dibedakan jadi dua, yaitu penerimaan yang berasal dari pajak. Nah, tadi saya sudah sampaikan bahwa setiap periode 1 tahun itu masyarakat wajib membayar pajak kepada pemerintah. Mbak Kristina tahu macam-macam pajak yang diketahui? Yang Mbak Kristina tahu ada? Nah, yang saya tahu Pajak apa saja? pajak 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 rumah, mobil, Oke, tanah, iya. sawah, Eh, terus pajak apa lagi? Mbak Kristina setiap bulan ada membayar pajak enggak? Pajak Mbak Kristina selama saya bayar pajak setiap tahun. setiap oh iya, setiap tahun ada Mbak Kristina membayar pajak? Di Taiwan, Di Taiwan pernah? pajaknya bayarnya di Taiwan. Oh, itu 1 tahun apa Setiap tahun, Miss, setiap tahun. Oh, setiap tahun. Setiap bulan Mei. Itu namanya Dari uh, uh, gaji uh, 6%. uh, 6%. Ya, dipotong dari haji. Ya. 6% kalau Uh, kalau gaji kita 1 bulan itu uh, tidak melebihi 20.000 NT, itu dipotong 6%. Oh. Apabila gaji lebih 20.000 NT, dipotong 20%. Nah, Itu selama 3 tahun. Selama? Nah, nanti kalau lebih, kita bayar lebih, pajak itu akan dikembalikan. Oh, gitu. Itu yang diberlakukan di negara Taiwan sana. Ya. Nah, itu sama halnya Setiap bulan 5. Oh, Setiap bulan 5, setiap tahun pada bulan 5 itu bayar pajak. oh iya. Berarti Mbak Kristina di sana itu kalau di Indonesia seperti membayar pajak penghasilan. Nah, bagi warga negara yang sudah memenuhi syarat itu wajib membayar pajak penghasilan. Nah, berarti Mbak Kristina di sana diberlakukan membayar pajak. Kalau di Indonesia namanya penghasilan. Kalau di Taiwan saya tidak tahu apakah sama itu namanya pajak penghasilan atau tidak. Nah, tetapi Mbak Kristina itu berarti sudah mempraktekkan bahwa Mbak Kristina membayar pajak kepada negara Taiwan. Nah, dari pajak situlah merupakan penerimaan yang diperoleh dari rakyat kepada pemerintah. Oke, sampai sini Mbak Kristina paham dari pajak ini? Oke, berarti Mbak Kristina salah satu warga yang baik karena apa? Setiap periode teratur dalam membayar pajak. Nah, kalau di Indonesia, Saya belum paham. Nah, saya belum paham kalau di Indonesia itu pajaknya setiap orang harus bayar berapa. itu Saya kan itu beda-beda Mbak Kristina, tergantung dari besarnya penghasilan yang diterima. Sama halnya Mbak Kristina tadi, kalau misalnya lebih dari 20.000 apa tadi satuannya, nah itu Mbak Kristina kan membayar 6%. Kalau misalnya kurang dari 20.000 berarti tidak atau kurang dari 6%. Nah, sama halnya di Indonesia. Itu tergantung dari banyaknya penghasilan yang pertama, yang kedua banyaknya tanggungan keluarga, banyaknya ini keluarganya itu ada berapa. Nah, itu disesuaikan dari situ. Nah, kalau misalnya saya belum pernah bayar pajak nih di Indo. ya mungkin kan ini penghasilannya Mbak Kristina belum memenuhi syarat. Ya. Karena gini loh, Miss, maksudnya saya selama umur 15 tahun itu sudah nggak ada di Indo itu. Iya. Selama 12 tahun sekarang itu apa itu namanya bayar pajak? Saya nggak paham. Bayar buat surat-surat itu nggak paham gimana. Ya iyalah, karena kan Mbak Kristina belum memenuhi syarat untuk membayar pajak penghasilan. Ya iya, saya pun sama sampai sini ya, sampai
saya sudah kerja 3 tahun ya belum membayar pajak. Karena apa? Penghasilan saya belum memenuhi syarat untuk membayar pajak. Jadi pajak itu nanti disesuaikan dengan penghasilan yang diterima. Itu kalau jenisnya pajak penghasilan. Itu makanya Mbak Kristina selama di Indo belum pernah membayar pajak. Karena apa? Mbak Kristina secara pendapatan belum memenuhi syarat. Jadi pajaknya minimal bayar pajak di Indo itu berapa? Di Indo ya, peraturan terakhir ya. Oke, saya buka dulu ya informasinya ya. Karena kan peraturan pajak itu tiap ada periode tertentu itu berubah gitu. Oke, tunggu sebentar ya Mbak Kristina, sabar ya, saya carikan ya. Oke, sebentar sambil istirahat dulu ya. Oke. Mbak Kristina masih mendengar suara saya? Halo? Mbak Kristina? Mbak Kristina masih mendengar suara saya? Masih, Pris. Oke, dengarkan ya penjelasan beberapa presentasi pajak ya. Kalau yang berlaku di Indonesia ya, oke. Di sini saya ambil dari sumber dari internet itu bahwa kalau wajib pajaknya pribadi ya, ini kalau penghasilannya 50 juta itu tarif pajaknya 5%. Nah, kalau di atas 50 juta, iya. Itu satu tahun loh Mbak Kristina loh, 1 tahun loh ya, bukan 1 bulan loh ya. Oke, ini 50 juta. Maksudnya 1 tahun 50 juta. Ini kalau 50 juta sampai 250 juta itu 15%. Ya, di atas 250 sampai dengan 500 juta itu pajaknya 25%. Kalau di atas 500 juta itu pajaknya 30%. Nah, jadi kesimpulannya pajak itu nanti disesuaikan dengan besarnya penghasilan yang diterima gitu. Nah, kalau Mbak Kristina memang di Indonesia belum ini pernah membayar pajak, karena apa? Karena dari penerimaannya belum memenuhi syarat. Nah, jadi Mbak Kristina belum diwajibkan membayar pajak gitu. Paham Mbak Kristina? Halo? Halo? Oke, selamat malam Mbak Rohatun. Halo Mbak Kristina. Halo? Apakah dengar suara saya Mbak Kristina sama Mbak Rohatun?
Halo, Mbak Kristina, Mbak Rohatun, apakah dengar suara saya? Oke, itu tadi adalah pajak penghasilan. Nah, selain pajak penghasilan, penerimaan dalam negeri yang diperoleh oleh ini negara Indonesia itu ada juga yang namanya pajak bumi dan bangunan. Nah, itu ya, selain pajak penghasilan ada juga namanya pajak bumi dan bangunan, yaitu diperuntukkan bagi masyarakat yang memiliki tanah ya, memiliki tanah dan juga bangunan rumah ya, terus gedung. Nah, itu diwajibkan untuk membayar pajak bumi dan bangunan. Ada juga yang namanya pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Nah, barang mewah seperti mobil itu wajib membayar pajak. Nah, itu beberapa contoh penerimaan yang berasal dari pajak. Oke, paham? Sampai sini Mbak Kristina paham? Mbak Rohatun sama ini Mbak siapa ya? Diagnostik itu panggilannya Mbak siapa? Ini baru pertama kali masuk ya Mbak siapa ya? Mbak diagnostik itu nama aslinya siapa ya? Biar kalau nanti saya panggil itu jelas namanya. Oke, kita lanjut lagi ke penerimaan bukan pajak. Nah, penerimaan bukan pajak berarti penerimaan yang diperoleh oleh negara ya, yang dihasilkan oleh negara tetapi bukan dari pajak. Misalnya ya, penerimaan bukan dari pajak. Ini contohnya adalah hasil dari bunga ya, hasil dari bunga yang modal yang diinvestasikan oleh negara ya. Kalau negara itu pemerintah kalau mempunyai modal yang banyak menginvestasikan modalnya ke berbagai usaha, itu kan nanti negara memperoleh hasilnya. Nah, itu hasilnya nanti masuk ke dalam penerimaan. Selain itu, pemerintah memperoleh dari hasil penjualan minyak bumi dan gas alam itu ya. Minyak bumi dan gas alam yang dijual oleh pemerintah itu nanti hasilnya masuk ke penerimaan dalam negeri yang nanti masuk ke penerimaan APBN itu ya, yang P penerimaan, anggaran penerimaan, berarti penerimaan dari APBN tersebut yang berasal dari bukan pajak, misalnya adalah penjualan dari minyak bumi dan gas alam. Jadi penjualan dari situ itu nantinya dimasukkan ke dalam penerimaan dalam negeri. Nah, itu. Sampai sini paham yang penerimaan dari pajak dan penerimaan bukan pajak? Paham enggak Mbak Kristina, Mbak Rohatun, sama Mbak diagnostik? Yang mana Mbak Kristina? Yang penerimaan bukan pajak? Oke, tadi ya yang saya contohkan adalah penjualan gas bumi dan gas alam dan minyak bumi. Coba kita lanjut ke slide berikutnya ya. Sebentar. Di sini tidak ada. Oke, sebentar.
Sebentar, ini kok. Loh, kok ndak bisa di ini ya? Oke. Sudah. Selain itu penerimaan bukan pajak tadi penjualan atas minyak bumi dan gas alam. Selain itu penerimaan yang berasal dari hasil investasi modal ya. Pemerintah menginvestasikan modalnya ke usaha dan memperoleh hasilnya. Nah, itu dimasukkan juga ke penerimaan. Gimana Mbak Kristina? Masih contoh lagi? Atau sudah cukup? Yang lain? Oke, kita lanjut ke slide berikutnya ya. Sebentar. Ya, oke. Kita lanjut ke Mbak Kristina, nanti saya jelaskan lagi ke penerimaan bukan pajak. Karena di sini baru ini ya, gangguan. Sebentar. Bisa ya. Ya oke. Sebentar. Oke, tunggu ya. Ini saya bukakan yang PDF ya. Tunggu sebentar. Nah, ini. Oke. Oh, ini Mbak Kristina ya. Saya lanjut kembali yang penerimaan bukan dari pajak. Saya contohkan yang penerimaan bukan dari pajak. Nah, ini ya,
pendapatan yang berasal dari laba BUMN. Mbak Kristina ya, pernah mendengar BUMN? Oke, selamat malam Mbak Uli, selamat malam Mbak Rohatun, selamat malam Mbak Diagnostik ya. Saya lanjut kembali, tadi Mbak Kristina itu belum memahami penerimaan yang berasal dari bukan pajak. Nah, di sini saya contohkan tadi yang pertama adalah ya, yang penerimaan bukan pajak. Yang pertama tadi adalah penjualan minyak bumi dan gas alam. Kita tahu bahwa sumber daya alamnya negara Indonesia itu kan ada yang berasal dari minyak bumi dan gas alam. Nah, minyak bumi tadi kalau dijual ke luar negeri, kita kan mendapatkan hasilnya. Nah, hasil dari penjualan tadi dimasukkan ke dalam penerimaan negara. Itu contoh satu. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua berasal dari laba BUMN. Nah, kita tahu bahwa BUMN itu kan badan usaha milik negara. Iya, Mbak Kristina, terima kasih. Badan usaha milik negara yang kegiatannya itu kan dikelola oleh negara. Nah, keuntungan dari usaha yang dikelola negara tadi kalau memperoleh laba, nah laba di situ masuk ke penerimaan dalam negeri, ke penerimaan negara. Nah, itu yang kedua. Sekarang yang ketiga. Selamat malam. Ya, Mbak Diagnostik ya. Yang ketiga itu pendapatan yang diperoleh dari pendapatan sewa, pendapatan jasa. Nah, di situ ada pendapatan sewa dan pendapatan jasa. Nah, kan pendapatan jasa, salah satu contohnya bahwa ini TKI pernah mendengar Mbak Kristina dan teman-teman bahwa TKI merupakan pahlawan devisa, ya kan? Pahlawan devisa. Nah, itu kan berarti negara memperoleh pendapatan dari teman-teman ya, karena secara tidak langsung kan teman-teman terjadi ini ya, perpindahan atau transferan ya, transferan pendapatan dari luar negeri ke dalam negeri. Nah, itu kan pemerintah juga mendapatkan keuntungan dari situ ya. Nah, itu masuk ke penerimaan dalam negeri. Nah, berarti ada beberapa contoh. Yang pertama, contoh dari penjualan minyak bumi ya, kekayaan alam itu masuk ke penerimaan. Yang kedua, laba dari BUMN, badan usaha milik negara. Berarti usaha yang dikelola oleh negara tadi kalau memperoleh laba, kalau memperoleh keuntungan masuk ke penerimaan negara. Yang ketiga berasal dari pendapatan, misalnya pendapatan sewa, pendapatan jasa. Nah, pendapatan sewa ya misalkan pemerintah menyewakan ini misalkan tanah yang milik negara tetapi digunakan oleh warga negara asing. Nah, misalnya seperti itu hasilnya atau keuntungannya dimasukkan ke dalam penerimaan negara. Oke, Mbak Sri Khotimah, tidak apa-apa ya. Masih berapa menit? Masih 12 menit, tidak apa-apa. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Tadi Mbak Kristina belum paham yang penerimaan bukan pajak. Tadi saya contohkan penerimaan bukan pajak, sudah paham? Teman-teman yang lain dan Mbak Kristina. Oke, kalau sudah kita lanjut ya. Oke, saya ulangi kembali. Penerimaan dari pajak itu berarti berasal dari pajak. Ada pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, kemudian pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, kemudian pajak impor ya, bea masuk. Nah, itu
berbagai macam contoh yang penerimaan dari pajak. Kalau penerimaan bukan pajak tadi ada yang berasal dari penjualan minyak bumi, kemudian laba dari BUMN, kemudian yang ketiga itu pendapatan sewa, pendapatan jasa. Nah, itu beberapa contoh penerimaan yang berasal dari bukan pajak. Oke, kalau sudah paham, saya lanjut kembali ke slide berikutnya. Nah, tadi membahas penerimaan. Nah, sekarang membahas belanja negara. Karena pendapatan yang diperoleh itu kan harus dibelanjakan karena digunakan untuk mensejahterakan rakyatnya. Ya, oke ya. Belanja negara ini meliputi dua, yaitu belanja pemerintah pusat dan belanja daerah. Di sini ya, negara itu membiayai pemerintah pusat dan juga membiayai daerah. Nah, belanja pemerintah pusat saya contohkan, yaitu belanja pegawai itu ya, gaji pegawai, gaji para pegawai itu belanja pemerintah pusat. Kemudian ada belanja perjalanan dinas. Nah, itu salah satu contoh belanja pemerintah pusat. Dan juga ini belanja-belanja untuk membiayai fasilitas-fasilitas umum yang nantinya digunakan oleh masyarakat untuk kegiatan perekonomiannya, misalkan jembatan, ya kan? Jembatan itu kan infrastruktur yang harus dibenahi. Nah, pemerintah memberikan dana untuk membiayai jembatan. Dengan adanya jembatan, maka kegiatan perekonomian di masyarakat tersebut nanti bisa lancar. Karena tadi salah satu belanja negara itu ya, APBN itu kan digunakan untuk mensejahterakan rakyatnya. Nah, salah satunya tadi ada belanja untuk membayar gaji pegawai, untuk membayar atau membiayai perjalanan dinas para menterinya. Kemudian membiayai infrastruktur ya, infrastruktur yang ada di ini, ruang lingkupnya masih ada di satu negara, di dalam negara, di dalam wilayah Indonesia. Nah, dengan adanya perbaikan infrastruktur, maka diharapkan bisa memperlancar kegiatan ekonomi masyarakat. Kalau kegiatan ekonomi masyarakat itu lancar ya, distribusi yang namanya jalan kalau diperbaiki itu kan bisa mewujudkan kelancaran dalam mendistribusikan segala macam kebutuhan yang nantinya untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya. Nah, diharapkan dengan adanya perbaikan infrastruktur tadi, kegiatan masyarakat, kegiatan ekonomi masyarakat menjadi lancar. Kalau kegiatan ekonomi masyarakat menjadi lancar, maka diharapkan dalam jangka yang panjang kesejahteraan masyarakat tercapai. Nah, kalau belanja daerah itu negara mengalokasikan dananya atau menyediakan dananya itu kepada provinsi-provinsi yang nantinya di provinsi tersebut digunakan untuk membiayai rumah tangganya sendiri. Kalau misalnya provinsi dialokasikan ini Provinsi Jakarta mendapat alokasi dana. Nah, di situ berarti nanti Provinsi Jakarta membiayai kegiatan dalam negerinya sendiri, khususnya daerah Jakarta. Oke, itu sampai sini paham? Atau ada yang ditanyakan? Oke.
Saya contohkan lagi yang belanja pemerintah pusat. Teman-teman tahu yang namanya subsidi? Subsidi BBM. Terus ada lagi apa ya? Yang terkenal kan ini subsidi BBM. Nah, subsidi itu juga masuk ke dalam belanja pemerintah pusat, ya. Subsidi. Nah, subsidi itu kan bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat supaya bisa dinikmati oleh rakyatnya. Ya, subsidi itu bantuan pemerintah kepada rakyatnya supaya rakyatnya itu dalam menjalankan kegiatan sehari-harinya itu menjadi lancar. Intinya membantu meringankan beban masyarakat. Nah, teman-teman kalau misalnya tahu yang namanya BBM ya, aslinya ya, BBM aslinya itu kalau beli dari sana itu sangat mahal. Kalau misalnya dijual di dalam negeri itu 1 liternya bisa mencapai 17.000. Nah, tetapi karena adanya subsidi dari pemerintah, waduh, ya enggak terasa ya, tinggal 5 menit. Oke, saya jelaskan sampai subsidi ya. Saya jelaskan sampai subsidi, nanti kalau misalnya waktunya habis nanti saya jelaskan lagi untuk minggu depan. Oke, kita membahas subsidi dulu. Nah, saya contohkan yang namanya BBM itu kalau tidak diberi subsidi oleh pemerintah, kalau dijual oleh masyarakat itu bisa mencapai 1 liternya 17.000 kalau tidak mendapatkan subsidi dari pemerintah. Nah, dengan adanya subsidi yang diberikan pemerintah yang kalau misalnya dijual asli tanpa subsidi itu 1 liternya 17.000 karena mendapat subsidi dari pemerintah. Nah, sekarang di Indonesia harga 1 liter premium ya, premium itu kalau dari ini Pertamina itu 1 liternya 6.500. Nah, bayangkan saja kalau misalnya tidak disubsidi oleh pemerintah, masyarakat membayar 1 liter premium seharga 17.000. Tetapi dengan adanya subsidi dari pemerintah, 1 liter premiumnya hanya 6.500. Waalaikumsalam Mbak Ratna. Tinggal 5 menit ya, tidak apa-apa, minggu depan kita lanjut kembali. Nah, itu salah satu contoh subsidi. Yaitu subsidi itu berupa bantuan pemerintah kepada masyarakat supaya bisa meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sampai sini Mbak diagnostik sudah paham dan teman-teman yang lain sudah paham mengenai subsidi. Oke, sampai sini teman-teman paham tadi yang masuk ke subsidi, contoh subsidi tadi ya. Subsidi itu bantuan pemerintah kepada rakyatnya supaya rakyatnya itu bebannya terkurangi sehingga bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari untuk membantu meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Itu namanya subsidi yang saya contohkan. Kalau aslinya 1 liter premium itu sampai 17.000, kalau aslinya tanpa subsidi. Nah, berkat adanya subsidi oleh pemerintah 1 liternya hanya 6.500. Itu contoh kecil saja, yaitu bantuan subsidi BBM. Sampai sini teman-teman paham atau ada yang ditanyakan? Oke, tidak ada. Kalau misalnya tidak ada, karena tadi waktunya tinggal sebentar. Nah, untuk belanja daerah
itu nanti kita bahas di slide-slide berikutnya ya. Tadi yang saya bahas masuknya ke pemerintah pusat dulu. Kalau belanja daerah nanti ya. Oke, saya contohkan belanja daerah misalnya untuk pegawai daerah masing-masing. Misalnya kalau DKI Jakarta. Oke, kalau DKI Jakarta itu nantinya belanja daerah ini digunakan untuk membiayai gaji pegawai khusus daerah Jakarta ya, pegawai-pegawai negeri yang khusus bekerja di daerah Jakarta. Karena belanja daerah di sini itu dimaksudkan untuk membiayai segala sesuatu keperluan daerahnya masing-masing. Kalau daerah Jakarta ya berarti membiayai daerah Jakarta. Kalau daerah Surabaya berarti membiayai daerah Surabayanya sendiri. Masing-masing daerah itu dibiayai masing-masing. Ya, tidak masuk ke sini. Nah, negara hanya memberikan anggaran, bantuan, anggaran kepada daerah masing-masing ya. Ini daerahnya itu provinsi, berarti memberikan kepada masing-masing provinsi, digunakan masing-masing provinsi tadi untuk membiayai kebutuhan provinsinya masing-masing. Jadi di sini belanja daerah itu maksudnya digunakan rampung.